Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Hadijah. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang kondensasi. Yang kali ini saya akan jelaskan adalah tentang pikiran bawah sadar. Apa sih itu pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar adalah kumpulan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran. Pikiran bawah sadar dapat dianggap sebagai media penyampaian data, yang mana data tersebut diakses oleh manusia dalam kesehariannya. Pada pikiran bawah sadar, inilah proses-proses mental terjadi, yang berdampak pada tindakan atau perilaku. Penetrasi informasi ke dalam pikiran bawah sadar dapat terjadi dalam beberapa cara, yakni secara otoritatif, secara persuasif, dan pengalaman traumatik. Setiap informasi yang tersimpan di dalam pikiran bawah alam sadar ini, pada dasarnya melewati pikiran sadar terlebih dahulu. Dalam hal ini, pikiran sadar manusia senantiasa melakukan filterisasi informasi atau data sebelum informasi tersebut masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan perilaku yang bertanggung jawab atas banyak keyakinan, sikap, dan nilai kita yang pada gilirannya membentuk tindakan dan reaksi kita terhadap dunia di sekitar kita. Pikiran bawah sadar juga membantu kita memproses dan menyampaikan informasi, memungkinkan kita membuat keputusan cepat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan masa lalu. Namun, pikiran bawah sadar juga dapat menyesatkan kita karena dapat dipengaruhi oleh pengalaman negatif, trauma, atau kondisi sosial. Memahami peran pikiran bawah sadar dalam hidup kita dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Pernahkah kalian mendengar kalimat "You are what you think"? Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Dalam kalimat lain, apa yang kita pikirkan tentang diri kita secara terus-menerus, maka akan terwujud menjadi kenyataan. Bila pikiran kita selalu negatif, maka hidup akan menjadi negatif. Tapi, bila mana kita mampu mengendalikannya agar senantiasa bersyukur dan berpikiran positif, dan menjauhkan pikiran dari pikiran negatif dan kotor, maka hidup kita akan menjadi positif. Salah satu cara yang banyak disarankan oleh terapis adalah membiasakan diri untuk mengucapkan afirmasi positif setiap kali bangun pagi. Afirmasi adalah penegasan untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai dalam hidup kita. Melalui afirmasi, maka secara sadar ataupun tidak, kita sudah merekam hasrat hati untuk mengubah nasib maupun untuk meraih cita-cita kita ke dalam alam bawah sadar atau dikenal juga dengan istilah unsubconscious mind. Perkenalkan, nama saya Marlina Stefani. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pikiran sadar. Pikiran sadar adalah aspek mendasar dari kognisi manusia dan bertanggung jawab atas kesadaran kita akan dunia di sekitar kita. Ini adalah bagian dari pikiran yang berhubungan dengan penalaran, logika, dan kesadaran akan realitas. Sebaliknya, pikiran bawah sadar adalah kumpulan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran. Freud mengibaratkan hal-hal yang mewakili kesadaran kita hanyalah puncak gunung es. Dengan pikiran bawah sadar membentuk sebagian besar proses mental kita. Meskipun demikian, pikiran sadar masih memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan persepsi. Pikiran bawah sadar terdapat kemampuannya untuk memproses informasi dan hanya dapat menangani sejumlah kecil informasi dalam satu waktu. Akibatnya, banyak pengambilan keputusan dan persepsi kita dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar yang memproses informasi di luar kesadaran. Dengan demikian, memahami interaksi antara pikiran sadar dan bawah sadar sangat penting untuk memahami kognisi dan perilaku manusia. Di sini saya Cahya Amanah Sukma akan melanjutkan materi, yaitu mengenai kondensasi. Kondensasi adalah proses menggambarkan penggabungan pikiran dari alam bawah sadar ke tingkat sadar. Kondensasi adalah penggabungan atau penumpukan beberapa pikiran tersembunyi ke dalam satu imaji tunggal atau peluburan beberapa tokoh atau hal-hal yang bersifat umum ke dalam satu gambar atau kata. Analoginya dengan sastra, misalnya dalam penciptaan tokoh dalam novel. Ketika seorang pengarang menciptakan tokoh, ia mengkondensasi atau menggabungkan raut muka dan sosok dari beberapa orang yang dikenalnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi seorang tokoh yang fiksi. Begitu juga dengan ketika pengarang itu menciptakan latar tempat.
Ia menggabungkan beberapa tempat yang ditemuinya dalam realitas ke dalam novel, sehingga menjadi suatu tempat tersendiri yang bersifat fiktif dan akan sia-sia jika kita mencarinya dalam kenyataan. Saya Fitri Nursyabilah. Di sini saya akan menjelaskan contoh kondensasi dalam karya sastra. Contoh kondensasi dari dongeng Nenek Pakande. Cerita Nenek Pakande adalah sebuah wacana yang menyajikan hal-hal yang bekerja dalam wilayah ketidaksadaran masyarakat Bugis terhadap objek-objek yang dikemukakan dalam ceritanya. Secara mekanis, Nenek Pakande adalah wujud dari imaji-imaji terhadap objek, tokoh, tindakan, lakuan, dan suasana yang dikondensasikan dalam bentuk sastra dengan kisah tentang dua anak kecil yang memiliki akal dan pikiran yang cerdas, kekejaman Ibu Tiri, dan sosok Nenek Pakande sebagai makhluk primordial kanibal. Mekanisme pusat pengisahan cerita atau point of view terletak pada kedua anak kecil, hubungannya dengan Ibu Tiri dan dengan Nenek Pakande. Gambaran dalam cerita Nenek Pakande menyajikan pesan yang menjadi gairah batin cerita sekaligus menjadi pesan yang akan disampaikan kepada halayak. Gejala kondensasi dalam cerita Nenek Pakande dengan penciptaan tokoh-tokohnya berdasarkan pada apa yang menjadi kenyataan dalam realitas kemudian yang ada dalam imajinasi. Maka lahirlah citraan tentang kemampuan anak kecil dengan segala usahanya untuk menaklukkan Nenek Pakande atau raksasa, tentang Ibu Tiri yang jahat pada anak tirinya, dan tentang sifat buruk dan kekuatan Nenek Pakande. Mitos tentang nasib anak tiri dan kerinduan sosok ibu kandungnya serta kekurang pedulian seorang ayah kepada anaknya merupakan peristiwa pertama yang muncul dan mengawali cerita Nenek Pakande. Selanjutnya, disusul bagian peristiwa yang menggambarkan kekejaman dan kebusukan hati Ibu Tiri terhadap anak tirinya. Saya Muhammad Suhakil di sini akan membacakan contoh bagian kedua, yaitu berkaitan dengan sifat dan perilaku Ibu Tiri. Pada bagian selanjutnya digambarkan nasib anak tiri sekaligus posisi kepada anak kandung dan kepada istri atau ibu tiri anaknya. Sang bapak digambarkan tidak memiliki rasa iba dan sayang kepada anaknya. Hal ini jauh dengan imajinasi dan realitas kasih sayang ibu kandung terhadap anaknya. Bagi si anak, hal itu memunculkan perasaan rindu kepada sosok ibu kandung. Penajaman citra Ibu Tiri semakin memperjelas lewat peristiwa yang berjalan maju. Citra Ibu Tiri telah terkondensi lewat imaji dan menentukan bagi sang anak tiri. Sosok Ibu Tiri pada cerita NP adalah sosok yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan telah menjadi mitos. Kedua anak kecil itu meninggalkan rumahnya untuk membuang diri ke tempat jauh, agar terlepas dari kekejaman Ibu Tiri. Peristiwa ini semakin mempertegas citra kekejaman Ibu Tiri terhadap cerita NP. Nasib yang menimpa kedua anak tiri itu justru membuat orang lain menjadi ibah. Realitas ini menjadi terjadi dalam lingkungan sosial yang sebenarnya. Dalam NP, kedua anak kecil itu ditolong oleh seorang tetangga yang berusaha menyelamatkannya dari ancaman Ibu Tiri. Atas bantuan dan siasat tetangga tersebut, kedua anak ini lolos dari rencana pembunuhan. Di sisi lain, hayalan atau imaji menunjukkan muncul dalam NP yakin saat kedua anak kecil itu dapat mengalahkan makhluk raksasa. Ada dua hal yang ditonjolkan melalui mekanisme kondensi terhadap hasrat-hasrat tak sadar dalam cerita NP, yaitu penderitaan anak tiri karena kekejaman Ibu Tiri dan pemanfaatan akal pikiran manusia yang menjadi kekuatan utama dalam mengalahkan niat jahat tokoh lain. Wacana ini merupakan aspek yang bekerja dalam wilayah ketidaksadaran terhadap penciptanya cerita atau dongeng NP. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.